kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Itu sebabnya kami percaya bahwa setiap kami pasti diberkati. Karena kehadiran-Mu itulah yang terutama di dalam ibadah ini. Ibadah ini tidak akan berfungsi apa-apa. Ibadah ini hanya rutinitas biasa. Tetapi ketika Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami, ibadah ini jadi luar biasa. Mari Bapa Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, mari Roh kebenaran, Roh penghibur itu berkarya buat kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus akan memberikan pencerahan, pemahaman bagi kami untuk lebih lagi mengenal akan Engkau. Sebab pengenalan akan Engkau dan juga akan Bapa yang mengutus-Mu ya Yesus adalah hidup yang kekal yang Bapa berikan bagi kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap sambut kebenaran-Mu. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, senang bisa ada di tempat ini. Ya, ini adalah satu keluarga yang luar biasa buat saya secara pribadi, ini juga keluarga saya. Karena bagaimanapun sudah dari awal sudah selalu melayani bersama-sama dengan pembina Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yaitu Pak Sudi Dharma. Ya, cukup lama, mulai tahun 95-an sudah mulai sama-sama dengan beliau sampai sekarang digantikan oleh putranya beliau. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita bukan orang asing. Kita semua adalah keluarga, katakan amin. Iya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau tak kenal maka kita kenalan. Iya dong, masa nggak kenalan. Jadi saya Pendeta Yason Sudarmanto, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Surabaya. Ya, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Kemarin saya sebenarnya jadwalnya ini harusnya ada di GBI Kasih Allah yang ada di Manuan. Ya. Cuman saya sudah beberapa hari sudah tugaskan ke yang lain. Kenapa sih saya tiba-tiba kok menugaskan supaya anggota API yang lain melayani yang di Manuan? Saya nggak ngerti. Ternyata Pak Boas telepon. Pastor, hari Minggu sore bisa melayani. Nah saya mau ngomong, enggak bisa kan, saya enggak ada pelayanan, sudah saya delegasikan kepada salah satu anggota API. Oh iya, saya kosong memang sore. Ya sudah, melayani Pastor. Lu di mana? Di situ, di Gang Doli. Jangan kaget ya Pastor. Oh iya, enggak apa-apa. Oh iya, saya siap kalau gitu siap. Saya sendiri sudah merasakan bahwa ini Tuhan yang suruh. Kalau enggak kan saya jadwalnya sudah ada mesti di Manuan. Tapi kalau enggak gitu enggak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ketemu Pak Rudi luar biasa. Ya, ini baru kali pertama kita ketemu. Kalau dulu kan full timernya Pak Sudi itu ada 2, Pak Adolf, Pak sama satu lagi itu Pak siapa yang kecil? Ya, nah jadi yang Pak Rudi belum pernah ketemu aku dan sekarang baru ketemu. Ya, baik, saya kira itu aja perkenalan kita. Ya, jadi nanti kalau pas saya lewat atau apa, kalau pas inget ya disapa lah. Ya, tujuannya untuk itu disapa. Shalom Pak. Ya. Kalau bisa suruh mampir, diajak makan. Itu ngarep namanya ya. Tapi enggak, ini bercanda aja. Baik, tema kali ini adalah roh kebenaran. Sebab apa? Karena hari ini
seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Saya percaya semua setiap tahun selalu mengadakan, kalau pas hari Pentakosta pasti mengadakan ibadah, perayaan, bahkan bisa sampai 10 hari, ya kan, untuk menyambut pencurahan Roh Kudus. Nah, semua pasti tahu, Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana setelah murid-murid menerima kuasa pencurahan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang baru. Ya. Nah, itu yang seringkali sudah dikenal. Tapi saat ini kita akan tahu makna Pentakosta yang sebenarnya. Ya, Pentakosta bukan hanya sekedar Roh Kudus dicurahkan, bahasa baru diberikan, lalu bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan hanya itu. Tetapi Pentakosta yang sesungguhnya itu karena kehendak daripada Yesus. Katakan amin. Ya, nah itu sebabnya kita mau sama-sama lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, yang bawa Alkipun boleh dibuka Alkipunnya. Ya, nah tapi di sini juga sudah ada. Ya, baik. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini adalah kehendak Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri meminta kepada Bapa supaya ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan murid-muridnya, nah maka murid-muridnya tidak akan seperti domba yang kehilangan gembala. Itu tujuan daripada Yesus. Itu sebabnya Yesus minta supaya diberikan penolong yang lain. Kata penolong di sini yaitu fungsinya tetap sebagai penolong, ya. Penolong di sini, Roh Kudus sebagai penolong itu bukan perongrong, bukan. Penolong di sini itu tugasnya menolong, bukan mendakwa. Jadi Roh Kudus bukan ditugaskan untuk menghakimi murid-murid, menghakimi saudara dan saya, tetapi menolong saudara dan saya. Katakan, yes. Itulah maksud dan tujuan daripada Yesus meminta kepada Bapa supaya diberikan penolong yang lain. Ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu memang murid-murid perlu seorang penolong. Ingat, kalau kita bisa bayangkan kejadian atau situasi pada saat itu, setelah Yesus ditangkap, murid-muridnya penuh dengan rasa ketakutan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dia merasa bahwa sudah kehilangan gurunya. Itu sebabnya perlu diberikan seorang penolong. Supaya apa? Supaya mereka tidak dalam ketakutan. Bayangkan waktu itu tentara Romawi ketika sudah mulai mereka menangkap Yesus, lalu menyalibkan Yesus, semua murid-murid mengalami ketakutan. Salah satu buktinya ketika Petrus saat itu bahkan ketemu dengan anak kecil. Anak kecil ngomong, loh ini kan yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi karena ketakutan itu, maka Petrus berkata apa? Bukan, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Takut ditangkap dan juga takut dimasukkan penjara saat itu.
Itu sebabnya banyak murid-murid yang mengalami ketakutan. Petrus saat itu pemimpin daripada murid-murid itu, yang dianggap ini adalah ketuanya dari murid-murid itu sudah ketakutan, apalagi yang lain. Itu sebabnya perlu diberikan penolong yang lain. Ya. Dan penolong yang lain itu, lanjut ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Penolong itu adalah roh kebenaran atau pneuma, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa karena Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya murid-muridnya tidak mengalami ketakutan. Tidak menjadi yatim piatu. Tapi diberikan seorang penolong yaitu roh kebenaran yang tinggal di dalam kita. Artinya apa? Roh Kudus itu yang diberikan oleh Bapa kepadamu dan kepadaku dan juga kepada sebanyak-banyak orang yang nantinya percaya, itu tetap akan tinggal di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu roh yang selalu taat. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, tidak seperti tamu. Ya, kalau tamu itu bisa, kalau senang tinggal di sini, kalau nggak senang pindah, ya kan? Roh Kudus tidak seperti itu. Hari ini, saya senang, saya tinggal saya tinggal sama Yason saja. Lalu ketika, Yasonnya kok malas baca Alkitab ya, wes aku tak pindah. Lalu pindah, pergi ke tempat yang lain. Aku pindah ke pemimpin pujian hari ini. Siapa Pak siapa? Pak Agung. Ke Pak Agung aja, dia semangat luar biasa. Pindah mencelok sana. Lalu kemudian, waduh Pak Agung kok sekarang rasanya memimpinnya sudah enggak lagi, pindah lagi kepada pemusik. Lalu mencelok ke pemusik. Jadi Roh Kudus tidak seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus bukan burung, mencelok sana, mencelok sini, ya. Yang menguntungkan dimenceloki, ya. Itu seperti sekarang, ya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, wes aku ngelayani nang kono. Wah kak, nang ini PKI cilik pindah, PKI gede masuk di situ ngelayani. Enggak ada PK-nya, gak mau ngelayani, mencelok sana, mencelok sini. Itu kalau manusia. Itu kalau pelayan gereja, bukan pelayan Tuhan ya. Karena beda, pelayan gereja sama pelayan Tuhan beda. Kalau pelayan gereja itu yang terjadi ini zamannya loh. Ya, jujur aja. Kalau ditanya, mau ngelayani gereja kecil. Wah cilik. Gak wis. Nah itu kalau pelayan gereja. Tapi kalau pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh, jemaat besar, jemaat kecil tetap dilayani karena itu jemaatnya Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya pemusik-pemusik di sini setia. Loh, itu tepuk tangan buat mereka yang amin. Iya. Jadi jangan lihat besar kecil enggak, berapa jumlah enggak. Roh Kudus itu enggak pilih-pilih, dia akan tetap tinggal di dalammu selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi engkau dan aku adalah rumah Roh Kudus. Kita ini rumahnya Roh Kudus.
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sebab Roh Kudus itu enggak ngontrak, saudara. Saudara dan saya bagi Roh Kudus bukan rumah kontrakan. Yang kalau masa kontraknya habis ditinggal. Enggak. Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara selama-lamanya. Karena dia bertugas sebagai penolong yang diberikan oleh Bapa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Yohanes 15 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran atau pneuma yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi inilah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa kepada Roh Kudus. Menjadi penolong, bukan perongrong, bukan pendakwa. Dan tugasnya adalah dia karena roh kebenaran, dia akan selalu memberitakan kebenaran. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka beritanya pasti selalu benar. Yaitu berita kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ya, bukan kos, tapi tinggal. Kata tinggal itu artinya diam selama-lamanya. Saudara setia enggak setia, Roh Kudus tetap tinggal. Roh Kudus tetap setia. Ya, karena itu sifatnya Bapa. Sifatnya dari Bapa itu adalah setia. Dia tetap tinggal. Dan yang keempat, tugas utamanya adalah bersaksi tentang Yesus Kristus. Bukan Yesus yang lain. Kalau bersaksi tentang Yesus da Costa, itu arek-arek Persibaya tahun lalu. Ya kan? Tahun ini tidak ada di Persibaya. Tapi tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memberikan firman ini, saya minta peneguhan. Kalau firman ini perlu disampaikan, saya minta peneguhan. Dan diteguhkan di sini besar-besar. Apa peneguhannya di sini? Gereja yang berpusatkan Injil Kristus. Ini sama dengan maksudnya Tuhan. Roh Kudus itu tugasnya bersaksi tentang siapa? Yesus. Itu sebabnya gereja ini, walaupun gereja ini kecil, tapi gereja ini adalah gereja yang telah menggenapi firman Allah. Tepuk tangan buat saudara. Bukan yang lain. Mimbar ini untuk memberitakan hanya kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu Yesus. Dia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus tetap akan bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus sebagai penolong bagi engkau dan aku, bukan menolong saat mungkin, waduh, masa lalumu, kamu dulu, wah ini Yason ini orangnya dulu sangat buruk sekali. Suka molimo, ya. Tahu molimo? Madep mantep mangan melu moro tuwa. Enggak, suka molimo, ya. Madat, main, mabuk, madon, ya. Terus dan semuanya. Ya, itu. Jadi sudah buruk. Sangat buruk sekali. Enggak, Roh Kudus tidak mengingatkan masa lalumu.
Nah, tepuk tangan buat yang amin. Luar biasa. Jadi Roh Kudus mengingatkan tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Itu tugasnya Roh Kudus. Jadi saudara akan diingatkan, karena dia Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kebenaran yang sudah terjadi. Kebenaran itu hanya tentang Yesus. Itu sebabnya Yesus tegaskan, Roh Kudus ia akan bersaksi tentang aku, bukan tentang yang lain. Ya, itu sebabnya kalau misalnya, ini Roh Kudus kasih, dituntun, kita akan ditolong, kita akan dibukakan nanti di sana, dibuka pabrik baru, kamu nanti yang pegang. Enggak, Roh Kudus enggak gitu. Yang ngomong itu akan dibuka pabrik baru adalah orang yang punya duit. Aku akan buka pabrik baru, kamu yang pegang. Nah itu Roh Kudus tidak ngomong gitu, tapi Roh Kudus ngomong, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Segala dosamu diampuni hanya oleh darah Yesus. Gak bisa dengan darah binatang. Darah binatang gak sampai setahun mesti korban lagi. Gak sampai setahun korban lagi. Darah binatang gak bisa nebus dosa kita. Tapi yang bisa menebus dosa kita cuma satu, yaitu darah Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Itu yang Roh Kudus ingatkan. Ya. Yuk, coba kita lanjut sekali lagi sekarang. Yohanes 15 ayat 27. Tadi tugasnya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Lalu ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang bersaksi, tapi siapa? Murid-murid Yesus, yaitu saudara dan saya. Harus bersaksi. Kata harus itu wajib. Makanya kalau disuruh siapa yang mau bersaksi, gak ono sing maju. Wedi kabeh. Lalu nyenggol gini. Kamu emang, kamu mah. Istrinya bilang, papai, senggol-senggolan. Kalau sudah disuruh saksi, ya jawil sana, kamu. Tapi dirinya sendiri gak mau maju. Tapi saksi itu harus bersaksi. Ya, bersaksi itu bukan hanya seperti begini. Oh, aku kemarin diberkati saat aku berdoa gak ada beras. Puji Tuhan, tiba-tiba ada yang kirim beras. Haleluya. Bukan cuma itu. Tetapi bersaksi itu harus sesuai dengan kebenaran. Kalau ada yang bersaksi, oh puji Tuhan, saya sudah 2 hari tidak makan. Tiba-tiba berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku dan berkati aku. Lalu Roh Kudus ingatkan saya, loh kan Tuhan sudah berkati. Lalu ngomong, oh terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati aku. Tiba-tiba ada yang ngirim, kayak Elia dikirim burung gagak, ya kan, makanan. Nah itu ternyata diberkati, karena siapa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati saudara, maka nggak mungkin berkat itu bisa datang. Jadi itu sebabnya kesaksian di sini bukan untuk membanggakan diri sendiri, tapi tetap membanggakan karya Tuhan. Kalau di sini ada miliarder, lu nggak ada yang amin. Kalau di sini ada miliarder, saudara diberkati, dan saudara berkata begini, aku bisa jadi miliarder karena usahaku sendiri. Hati-hati. Ya, itu namanya bukan kesaksian. Tapi kalau kesaksian, aku diberkati jadi miliarder karena Tuhan yang sudah membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati aku.
Itu. Jadi semua karena Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa disombongkan. Kalau saudara sombong, jadi miliarder, lalu Tuhan ngomong gini, wah ini miliarder, sudah uangnya banyak dan gak pernah sakit. Coba saya tak puteri irungi. Hidungnya diputer, gak ngadep ke bawah, ngadep ke atas. Apa gak kebanjiran terus? Itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi itu sebabnya tidak ada kesombongan di dalam kesaksian. Hanya menyaksikan karya Yesus yang sudah selesai. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kesaksian bukan berasal dari kita. Kesaksian itu berasal dari siapa? Dari Roh Kudus yang tinggal di dalammu dan di dalamku. Bersaksi tentang Yesus. Ya, Kisah 1 semua pasti hafal. Ya, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus sudah turun atas kamu. Pertanyaannya, sekarang ini Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara atau enggak? Ada kan? Kalau ada, itu sebabnya kita bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Ternyata jemaat di SCM ini pintar-pintar luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Ada firman di dalamnya. Ini Pastor Rudi yang luar biasa ini. Ngajarin kebenaran. Kebenaran itu yang terus harus disampaikan. Ini kebenarannya. Bukan yang lain. Ya. Nah, saya mau saksi ini. Satu saat tahun 2013. Sebelumnya 2012 saya ngomong sama istri saya begini. Non, kita punya anak laki ya. Laki. Lalu istri saya bilang, enggak repot, sudah tuwek gini nanti malah ngomong bayi lagi, repot. Terus enggak apa-apa, coba aja. Terus enggak, istri saya bilang gitu. Tapi satu hari saya diberikan mimpi, menerima seekor burung. Saya bilang burung, waduh, ini pasti anak laki-laki. Saya ngomong sama istri saya, non, kita pasti diberkati sama anak laki-laki. Tuhan kasih anak laki-laki. Gak percaya, aku gak percaya. Wes biarno aja lah. Gak usah minta anak lagi. Cukup satu aja. Loh kamu nek satu, nanti satu sudah menikah, ninggalin kamu, terus kamu ya apa gak punya anak lagi. Terus kamu mau sama-sama, ya mau wong loro tok ae. Loh terus kan nek wong loro tok, apa sing lain mbok anggap kontrak, saya ngomong gitu. Terus tapi ternyata 2013 Tuhan kasih seorang anak laki-laki, cuman lahirnya prematur. Ya, lahir prematur, yaitu berat 1 kilo 1 on. 1 kilo 1 on. Cuman kepalanya sekepalan tangan saya, jadi kecil sekali. Panjangnya sama dengan lengan saya, 48 cm. Lahir. Jadi masih merah saudara. Kelihatan yang namanya ini tulang-tulangnya ini kelihatan. Kelihatan. Perut-perutnya ini kelihatan, usus-ususnya. Masih merah. Saya mikir kok, loh kok koyok cindil gini. Ya tahu, cindil tahu ya. Anaknya tikus yang kecil yang baru lahir itu merah-merah ya kayak gitu. Nah, lalu saya ngomong gini, waduh, puji Tuhan dikasih anak. Tapi yang luar biasa, ada satu berita yang membuat saya sukacitanya hilang. Karena anak ini lahir 1,1 on, 1,1 kilo, ya 1 kilo 1 on, tapi bocor jantung. Sehingga dokter ngomong kesempatan hidupnya tidak sampai 90%. Kesempatan hidupnya sangat kecil sekali.
kemungkinannya lebih besar kalau anak ini pasti mati. Tapi saat itu Roh Kudus ingatkan saya. Roh Kudus ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Roh Kudus? Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya yang bisa memberikan hidup itu siapa? Yesus. Nah itu saya aminkan. Nah ini loh Roh Kudus berfungsi. Membuat saya seperti itu. Lalu saya doakan ketika tiba-tiba terjadi, benar anak saya mengalami kematian. Sudah mati di rumah sakit pemerintah. Mati, kemudian waduh saya dihubungi, ini anaknya sudah meninggal, gak bisa dianukan. Terus saya cuma minta izin, saya mau doakan dia. Oh gak bisa masuk di dalam. Kalau mau doakan ada di kaca saja. Keluar dari ruangan itu ada kaca. Nah dari kaca itu aja bisa mendoakan. Lalu saya cuma mendoakan dari kaca. Apa yang Roh Kudus ingatkan itu yang saya ucapkan. Saya berkata, Samuel, hidup nak dalam nama Yesus. Kamu hidup nak karena Yesus kehidupanmu. Yesus kehidupanmu. Ini doakan seperti itu. Dan yang luar biasa, saya ini enggak sadar. Ditonton orang banyak. Karena di rumah sakit pemerintah itu satu pasien waktu itu yang nganterin itu loh. Sak kelurahan saudara. Jadi itu banyak yang nganter. Lihat itu. Dan puji Tuhan. Anak saya tiba-tiba setelah mau dicopotin semua. Itu mesin pacu jantungnya mulai terlihat yang sudah garis lurus. Gini ini terlihat bergerak. Dit. Dan anak saya hidup sampai sekarang. Bukan saya yang berdoa, bukan. Tapi Yesus yang hidup itu yang menghidupkan anak saya. Yesus yang sudah bangkit itu yang menghidupkan Samuel. Sehingga saat ini dia kelas 6 SD. Ya, kemarin sudah ujian. Ya, saya percaya bahwa wah ujian Tuhan yang tolong. Sekolahnya gimana? Wes pokoknya Tuhan yang tolong. Saya percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu aja. Jadi itulah kesaksian. Ya, dan itu Tuhan nyatakan ketika Roh Kudus ada di dalammu, engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang perlu disaksikan adalah karya Yesus yang sempurna. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Ya, itu sebabnya kita semua ini harus bersaksi. Kalau diminta sama Pak Gembala, ayo silakan Bapak bersaksi, siap. Gitu ya. Apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup saudara, minimal saudara pasti tahu yang Yesus kerjakan. Dia telah mengampuni segala dosamu dengan mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, statusmu dan statusku diubahkan. Bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Karena Yesus bangkit. Yesus dibangkitkan oleh Bapa karena engkau dan aku sudah dinyatakan benar. Kalau engkau dan aku belum dinyatakan benar, Yesus tidak mungkin bangkit. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan, sia-sialah kalau kita cuma percaya bahwa Yesus sudah mati dan tidak percaya Yesus bangkit. Ini ya, saya lompat ke Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah
Semua nabi bersaksi. Nabi aja bersaksi tentang siapa tadi? Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Nabi aja bersaksi tentang Yesus Kristus. Apalagi saudara dan saya. Wajib bersaksi tentang siapa? Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan apa? Pengampunan dosa. Oleh karena apa? Namanya. Jadi semua pasti percaya Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Percaya? Amin. Tetapi yang bisa menerima pengampunan, yang bisa mendapatkan pengampunan, tidak semua orang. Kalau semua orang, memang Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu benar. Tetapi yang bisa mendapatkan pengampunan cuman yang apa tadi dikatakan? Percaya. Kalau enggak percaya, ya enggak mungkin mendapatkan pengampunan. Ya. Contoh ini, contoh. Saya minta coba pemain keyboard bisa datang sini. Ya. Oke, ini contoh ya. Apa artinya itu percaya? Siapa namanya? Didia. Mas Gideon. Oh, Didia. Mas Didia. Mas Didia. Nah, saya mau kasih tahu. Ini adalah air yang sangat menyegarkan. Gimana rasanya? Belum tahu. Belum tahu. Benar. Kenapa? Saya sampaikan ini kepada semua, ini adalah air yang menyegarkan. Ada yang berkata amin? Kapan saudara bisa merasakan? Tidak bisa. Mendapatkan ini segar, yaitu ketika apa? Percaya. Nah, kalau ini air yang menyegarkan, Mas Didia percaya ini menyegarkan? Percaya. Kalau percaya coba minuman. Nah, sekarang dicoba. Dicoba ya. Mesti diminum itu. Ya. Coba Mas. Coba Mas. Diminum dulu. Jangan cuma sedikit, minum yang banyak aja. Saya tahu kalau haus. Nah, benar segar? Nah, ini yang disebut mendapat pengampunan dosa. Karena apa? Percaya. Perhatikan ini baik. Ini penting sekali. Semua yang bisa mendengar. Bahkan kalau ini live, semua perhatikan. Jika saudara cuma hanya Kristen, tapi saudara tidak percaya bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosamu, engkau enggak akan pernah mendapatkan pengampunan. Kalau kita ini diampuni dosa kita, maka kita masuk surga, selamat masuk surga. Kalau engkau cuman Kristen, maka yang percaya boleh mendapatkan surga. Ya, dapat surga. Tapi yang enggak percaya, enggak bakalan masuk surga. Yang masuk surga cuman KTP-nya tok. Kenapa? Karena KTP-nya ditulis Kristen. Tapi orangnya gak masuk surga. Kenapa? Karena gak percaya. Banyak orang berkata, aku Kristen. Aku Kristen. I am Christian. Tapi ketika ngalami masalah, si golek mbak dukun. Iya kan? Ayo. Di sini ada ndak? Oh, puji Tuhan, di sini ndak ada. Enggak ada yang ngaku. Tapi bertobat. Ketika ngalami masalah, anak sakit, larinya kemana dulu? Roh Kudus ingatkan, kalau anakmu sakit, Roh Kudus ingatkan, oleh bilur-bilur Yesus,
kamu telah disembuhkan. Kata telah itu artinya sudah disembuhkan. Nah, ketika kita percaya itu sembuh. Amin. Nah, itu artinya percaya, nikmati, sama seperti air itu. Benar-benar segar. Benar segar, Mas? Ya wis, aku kok tak ngincipi mana. Ya. Jadi artinya itu memang Yesus adalah juru selamat dunia. Katakan amin. Tapi yang bisa menerima keselamatan cuman yang percaya. Ya, cuman yang percaya. Yang enggak percaya jangan harap diselamatkan. Ya. Ini pengajaran ini penting. Semuanya tentang Kristus, bukan tentang yang lain. Itu sebabnya saya berani katakan ini secara radikal. Karena enggak mungkin orang dunia itu, semua yang ada di dunia, bahkan yang ada di sekitar daerah ini, kalau mereka tidak percaya, tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yes, itu pasti, itu kebenaran. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan harus percaya, yaitu diterima. Jangan cuma dengar kata orang. Kalau tadi Mas Didian, oh air itu seger luar biasa. Lalu yang, oh ya amin. Tapi kalau enggak ngalami, enggak terima, dia cuma dengar kata orang, maaf, enggak mendapat pengampunan dosa. Tapi kalau percaya, oh ya aku juga percaya. Sama seperti sampingnya Mas Didian tadi. Ikut minum, seger juga. Iya ternyata seger juga. Nah itu. Jadi harus benar-benar bersaksi. Di dalam kesaksian itu siapa yang percaya mendapat pengampunan dosa. Lanjut. Ayat dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Jadi Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Kalau ingin hidup cuman hanya satu, percaya Yesus. Lalu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Jadi Yesus yang dibunuh. Siapa yang bunuh saat itu? Bangsa pilihan. Ya, mereka disebut bangsa pilihan. Tapi mereka ini membunuh Yesus. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi yang perlu disaksikan apa? Yesus yang sudah bangkit. Yesus bukan hanya mati. Kebenaran itu harus disampaikan. Karena yang tersebar di dunia ini adalah ketidakbenaran. Coba bayangin. Perhatikan. Sampai saat ini orang masih banyak yang berkata begini. Oh Yesus itu enggak mati. Yang mati itu orang lain. Yesus itu digantikan. Pernah dengar? Itu ketidakbenaran. Itu sebabnya Roh Kudus perlu diberikan kepadamu dan kepadaku. Engkau dan aku menjadi rumah Roh Kudus supaya engkau berani bersaksi. Berani bersaksi. Berkata, Yesus benar-benar mati. Kalau Yesus tidak mati, maka dosaku tetap kutanggung. Tapi karena Yesus mati, darahnya tercurah, maka dosaku diampuni. Tepuk tangan buat yang amin. Ya. Nah itu kita punya keberanian bersaksi. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Tidak zamannya ini sembunyi-sembunyi. Berani bersaksi. Walaupun ada tantangan, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya. Nah kenapa dia dibangkitkan? Roma 4 ayat 25.
Yesus memang harus dibangkitkan. Kenapa Yesus dibangkitkan? Roma 4 ayat 25, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Itu sebabnya Yesus dibangkitkan. Karena statusmu, statusku adalah orang benar di hadapan Bapa. Tepuk tangan dulu bagi Yesus yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus dibangkitkan. Karena Bapa melihat engkau dan aku sudah benar. Dibenarkan oleh Yesus lewat kematian. Dosa tidak berkuasa lagi atas engkau dan aku, tetapi justru roh kebenaran yang tinggal di dalammu dan di dalamku. Roh kebenaran yang berkuasa atasmu dan atasku. Itu sebabnya engkau dan aku bisa bersaksi, bisa jadi saksi karena ada roh kebenaran di dalam dirimu dan diriku. Ayatnya Roma 8 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Roh itu ada di dalammu dan di dalamku. Sehingga kita tetap bisa bersaksi bahwa kita ini anak-anak Allah. Karena perbuatan kita? Bukan. Karena saudara taat, bahkan dikatakan taat maha hadir. Setiap minggu, setiap kali ibadah maha hadir. Tetapi kalau tidak percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitannya, itu sama artinya dengan kata-kata percuma tak berguna. Karena yang masuk ke surga cuman KTP-nya tok. Ya. Jadi ini kebenaran. Biarlah kita semuanya diberkati. Yang terakhir saya mau sampaikan. Jadi Roh Kudus tugasnya cuman mengingatkan saudara dan saya. Sebagai penolong, Dia mengingatkan keselamatanmu, keselamatanku, juga keselamatan sebanyak-banyak orang. Itu semuanya karena karya Yesus yang sudah selesai. Pengampunan dosamu, pembenaranmu, dan engkau aku diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu karena karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu dan di dalamku, maka saya mau katakan, engkau dan aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Amin. Coba berikan salam kiri kanan, katakan, engkau kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Saya undang pemusik kembali. Kita akan naikkan satu pujian. Mengalir kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran itu sudah tinggal di dalam kami. Mari penuhi dan urapi kami semua ya Roh Kudus. Dan biarlah kami menerima kuasa, bahkan buah-buah roh ada di dalam kehidupan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di siapa yang ingin dipenuhi Roh Kudus hari ini, silakan itu angkat tangan dan silakan bangkit berdiri. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Amin. Di hidupku, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami bisa bermanifestasi di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu di tempat ini, bahwa di dalam diri kami ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam diri kami, yaitu Roh kebenaran, di mana Roh kebenaran itu akan selalu menuntun kepada seluruh kebenaran Allah. Dan kebenarannya adalah bahwa segala dosa kami sudah diampuni oleh korban Yesus di Kalvari. Oleh karena darah Yesus yang membayar kami semua lunas terbayar, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, tapi dengan darah Kristus. Dan oleh kebangkitan Kristus, kami semua telah dibenarkan menjadi anak-anak Bapa. Dan kalau kami anak, kami adalah anak yang diberkati, karena warisan ilahi telah menjadi bagian kami. Berkati Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Rudi, Engkau berkati bersama istri, bersama seluruh tim penggembala, Engkau berkati, dan tidak pernah jerih lelahnya sia-sia. Tuhan akan selalu limpahkan semua kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oleh karena Kristus, maka kami menjadi anak-anak Abraham yang berhak menerima semua janji-janji Bapa kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Mengalirlah, saya serahkan kembali. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulih. Petugas doa syafaat.